mulai dengan tema kali ini berkenaan dengan The Art of Calm Living. Ini agak sulit juga Pak Deden ini ngomong bahasa Inggris. Tapi mudah-mudahan isinya nggak ada bahasa Inggrisnya ini, mudah-mudahan. Ada. Oh, oke. Siap. Kita undang pembicara kali ini, mudah-mudahan ini bisa menjadi experience baru ya mungkin Pak ya bagi Ya, kajian kita di setiap Jumat ini. Mudah-mudahan bisa dibawa juga bekalnya, oleh-olehnya ke rumah dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, siap. tidak mengurangi rasa hormat, kami persilakan kepada pemateri kita, Bapak Deden Rustedi, Nerds and First and Top, kami persilahkan. Baik, terima kasih Pak Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. pagi, sahabat Puri dimanapun Anda berada ya. Mungkin ada yang tadi sambil bekerja, Pak Deden ya. Ya, Ada yang di rumah, yang pulang bekerja atau sedang libur, ya sedang libur ya. Jadi memang kegiatan rutin ini kita agendakan ya setiap 2 minggu dan hari ini saya diizinkan ya tentunya untuk mengisi salah satu sesinya di kegiatan kita hari ini. Nah, tema kali ini seperti disampaikan tadi oleh Pak Deden ya bahwa eh, apa namanya ada seni ya, ada seni untuk kita menghadapi atau mengatasi masalah gitu ya. Nah, sebelum kita mulai, Bapak Ibu yang Bunda dimanapun Anda berada, ingin ada yang saya tanyakan sebentar ya, sebentar aja boleh dijawab di chat ya, atau ya, boleh juga mungkin raise hand Pak Deden kalau misalnya ada baik, yang mau bicara langsung gitu. baik. Ya, adakah di antara Bapak Ibu, teman-teman, sahabat Puri yang ada di room Zoom ini yang tidak memiliki masalah? Wah, itu pertanyaan yang Silakan. ini. Boleh dijawab ya. Ya, Silakan Bapak boleh Ibu, dicatat, silakan boleh. Oh, mau saya di enggak, gitu ya. raise hand gitu ya. Kayaknya hidup itu masalah. Bahkan ada yang menyampaikan bahwa saya dilahirkan itu masalah, Pak Deden. Silakan mungkin sahabat Puri untuk Silakan ya, Bapak ada Ibu, yang raise hand boleh. sahabat Puri ya. Silakan dicat kalau mau di chat room ya, pertanyaannya mudah. Apakah di antara sahabat Turi Bapak Ibu yang hadir di Zoom ini yang tidak memiliki masalah? Ya kan? Ada yang mau barangkali mau open mic? Boleh ya Pak ya. Silakan Boleh, ada yang boleh mau nggak open apa-apa, mic. kita santai aja. Ya, oke. Hari ini saja barusan saya tidak sengaja atau iseng-iseng Pak Deden buka status WhatsApp gitu ya, status WhatsApp orang lain. Kalimatnya begini, kalimatnya ya, kalimatnya. Izin saya bacakan ya, tanpa menyebutkan itu punya siapa gitu ya. Betul, siap. Untuk para istri yang sedang bersedih intinya ya, semangat guys, hidup mah ya emang gini gitu ya. Tapi ingat aja weda Allah nyiptain masalah itu selalu berdampingan dengan solusinya. Luar Oh, biasa ya. Ini iya, iya. relate banget dengan yang kita bahas hari ini ya. Dan mudah-mudahan yang nulis ini juga ikut bergabung ya. Iya, iya. Lalu tet- tetapkan nah hati tenang, ada Allah, saya punya Allah, jadi tinggal berdoa saja. Hmm. Ya Allah, semoga segera diberikan solusi terbaik, ya dipercepat dapat solusinya begitu begitu Besti, keep strong guys. Nah, kalimatnya sederhana, tapi yang ingin kita ketahui adalah ada kalimat hidup mah ya emang gini, ya Mm-mm. tapi ingat aja da Allah menciptain masalah itu solusi berdampingan dengan solusi. Jadi tentang masalah gitu ya, ini sudah betul bahwa ada masalah ada solusi. Ya, bahkan apa namanya kita tidak terlepas dari masalah gitu ya, karena memang di dalam siklus kehidupan kita Pak Deden dan teman-teman semua rasanya kalau diingat-ingat ya ada terus masalah kemudian tapi
ada juga solusinya. Coba diingat kembali semuanya ya. Tidak ada masalah yang kita hadapi dan tidak ada solusinya, gitu ya. Artinya memang tetap ada solusinya, gitu. Jadi itu circle kita, gitu ya. Nah, saya sambil share screen dulu ya Pak Deden ya. Ya, boleh Pak, silakan. Ya, saya share screen dulu. Sudah nampak? Sudah Pak. Nah ya, jadi tema kali ini adalah seni berdamai dengan masalah atau the art of calm living. Nah, itu ya. Jadi bagaimana kita berdamai dengan masalah dan bagaimana kita harus berdamai dengan masalah. Kenapa begitu? Karena yang tadi ya, dari status tadi tuh hidup mah emang gini guys, gitu ya, tidak lepas Hmm, dari sebuah masalah. Tapi ingat, kita punya Allah yang Allah akan berikan solusinya. Kan gitu. Artinya memang karena kondisi itulah kita mesti berdamai dengan masalah. Gitu ya. Nah kalau misalnya kita tanya, mungkin ada sahabat guru yang di room ini ingin menyampaikan juga kenapa sih berdamai dengan masalah itu penting. Ada yang mau chatroom atau boleh open mic juga boleh, boleh berdamai silakan. dengan masalah itu mengapa penting gitu ya. Ada barangkali atau Pak Dedin sendiri Pak? Kenapa ya Pak? Kita mesti berdamai dengan masalah. Masya Allah, ini kalau kenapa sih penting ya? Ya, Bagi saya, kalau misalkan kita tidak berdamai dengan masalah, itu sangat menguras energi mungkin, Pak. betul. Hmm. Capeknya minta ampun kalau masalah. Belum lagi masalah datang bukan hanya satu dua gitu kan, datang langsung bisa tiga atau empat gitu Ya, kan. Nah, mungkin itu mungkin Pak ya, jawabannya. ya. Menguras energi ya Pak Dedin ya. Ya, Pasti, menguras energi, pasti. Pak. Ya. Karena memang ketika kita bicara tentang masalah gitu ya, eh, jauhkan cita-cita diri kita bahwa kita tidak akan dapat masalah. Kenapa begitu? Karena itu tidak realistis, ya. Jadi kalau kita punya cita-cita ingin tidak punya masalah itu tidak realistis, ya. Atau pernah juga kita bicara tentang eh, apa kalau kita dulu ya tren sekali itu status Pak Deden atau di mana ya catatannya begini, mendingan kecil lagi gitu ya, paling repot juga mikirin soal matematika ada yang begitu ya. Ya. Mungkin ada yang pernah nulis itu ya, tapi memang kita akan seperti itu gitu ya, karena hal ini tidak bisa kita hindari ya, tidak bisa kita pungkiri, maka langkah yang terbaik adalah kita mesti berdamai dengan masalah itu sendiri. Ya, kenapa tidak berdamai? Nah, kita nanti bahas di bawah. Kenapa kita kadang menolak ada masalah ya, dan kita mengingkari itu semua masalah, padahal dari masalah itu sendiri kita juga tidak perlu khawatir. Kenapa? Karena Allah sudah akan apa, menemani masalah itu dengan solusinya. Itu yang perlu kita menjadi catatan kita. Jadi kalau kita lihat lagi bagaimana bicara tentang siklus sebuah masalah dan kita menghindari sebuah proses masalah itu sesuatu yang tidak mungkin terjadi. Ya, kita dari masalah pindah ke masalah lain. Ya, dari satu masalah satu ke masalah yang lain. Contoh misalnya ya, dulu kita tadi ya kita zamannya sekolah kemudian ingin cepat lulus ya. Setelah lulus kita ya karena pusing sekolah dengan tugas-tugas sekolah, kemudian aturan-aturan sekolah, lalu kita harus menyelesaikan sekolah ini dan selesailah sekolah kita ya. Sudah selesai sekolah, lalu kita berhenti bersekolah, apa itu ada masalah? Ternyata kita akan kembali ke masalah yang baru. Apa itu? Kita menjadi pengangguran, ya kan? Atau dikenal dengan fresh graduate ya, Pak Deden ya. Jadi kita akan ketemu masalah baru. Ya, ketika kita kondisi masalah sedang tidak ada pekerjaan, maka solusinya adalah kita mencari pekerjaan. Ya, lalu setelah kita bekerja, apakah tidak ada masalah? Ada lagi masalah. Ya,
Kadangkala ya kita merasa terbebani dengan pekerjaan, padahal di luaran sana banyak orang juga yang bermasalah mencari pekerjaan. Ya kita sudah bekerja mempermasalahkan pekerjaan. Di sana yang tidak bekerja pun mempermasalahkan mencari pekerjaan. Nah, tidak ada yang lepas dari masalah. Kemudian bekerja ya di bawah tekanan, ya under pressure lah, macam-macam banyak aturan. Saya mendingan keluar aja di tempat kerja deh, mau bisnis aja, gitu ya. Buka warung kecil-kecilan, terus bukalah warung, buka bisnis. Lalu adakah masalah? Ada. Tetap ada. Tetap dari kita mulai misalnya ya, kalau kita ingin resmi harus buka resmi, kita ketika jualan kita juga mesti eh, pintar jualannya, cari ilmu jualannya, apa yang mau kita jual, dan tidak semulus itu, mungkin jualan kita ada yang laku dan tidak laku, dan seterusnya. Masalah lagi, ya. Kemudian gitu ya, bagi yang belum jadi ayah dan belum jadi bunda gitu ya, hari ini merasa gitu ya ingin hidup berkeluarga, semoga dengan berkeluarga tidak ada masalah. Ya, kemudian menikahlah dan punya istri. Apa itu masalah? Masalah lagi, gitu. Itu masalah seumur hidup malah ya. Maka itulah kenapa menikah itu ibadah sepanjang hayat ya, karena memang ketemu dengan permasalahan itu terus. Sudah menikah, kemudian belum punya anak, kita berpikir mau punya keturunan, akhirnya apa? Lagi-lagi masalah. Ya, terus kita punya anak, anak kita lahir ya kecil, berdoa dalam diri kita ya mudah-mudahan anak-anakku cepat gede, cepat besar. Sudah besar Pak Dede, mikirnya apa lagi? Ya, mendingan kecil lagi dulu ya, nggak terlalu bebannya terlalu tinggi. Masalah lagi. Ya, sahabat Turi, Bapak Ibu, Ayah Bunda dimanapun Anda berada, coba renungkan lagi bahwa sepanjang hidup kita ini tidak lepas dari masalah. Nah, apa yang akan menguatkan kita? Kita perlu punya keyakinan bahwa gitu ya, bahwa tidak ada masalah yang tidak teratasi. Kenapa begitu? Sudah jelas ya bahwa Allah sudah mencatat di Al-Quran bahwa Allah akan memberikan masalah kesulitan dengan solusinya. Jadi cukuplah dengan kita berkeyakinan. Cukuplah dengan keyakinan yang utuh bahwa apapun masalahnya tetap ada solusinya. Kita dilahirkan di dunia bisa jadi bermasalah tadi ya Pak Eden ya. Ya, Tapi memang kita akan ke sana. Ya, kenapa akan ke sana? Kita punya pilihan masalah itu dipermasalahkan atau tidak dipermasalahkan. Seperti itu gitu ya. Dan jangan khawatir pula gitu ya. Kenapa? Itu sudah Al-Baqarah ya, bahwa Allah tidak membebani seorang mereka sesuai dengan kemampuannya. Jadi tidak ada manusia atau orang bermanusia yang tidak mampu mengatasi masalah. Dan jangan khawatir, karena apa? Karena solusinya Allah yang kasih. Bukan kita, Bro. Bukan karena kepandaian kita, karena bukan kepiawaian kita, ya, sehingga semua permasalahan terasi, tapi karena apa? Karena Allah mengizinkan kita untuk menemani kita menyelesaikan masalah itu. Jalan saja. Ada masalah, ada cara mengatasi, selalu begitu. Nah, sekali lagi untuk penegasannya ya, sahabat Puri, Bapak Ibu dan Bunda, tidak ada masalah yang tidak kita atasi. Ya, karena apa? Karena janji Allah bahwa setiap permasalahan ada solusi. Setiap ada kesulitan pasti ada kemudahan. Dan semua beban yang bermasalah buat kita tidak lepas dari kemampuan kita untuk mengatasinya. Jadi mau apa lagi kita berpikir? Mau permasalahan apa lagi? Ada kejadian menjadi bermasalah? Iya, semuanya ada. Tapi kejadian sifatnya adalah sesuatu yang netral. Kita mempermasalahkan atau permasalahan tergantung diri kita sendiri. Ya, apalagi sekarang ya, karena ramai-ramainya metal dan lain sebagainya,
yang akhirnya orang bermasalah terganggu secara mental. Ya, karena apa? Kalau kita tarik lagi, Pak Deden dan Bapak Ibu, Ayah Bunda, sahabat Puridi yang dulu ini adalah bahwa tidak ketika kita terganggu mental kita karena sebuah masalah, jangan-jangan Pak Deden, kita mesti ngukur kayak apa keimanan kita. Jangan-jangan kita perlu ngukur sejauh mana kita beriman. Ya, kalau semua itu sudah dasarnya dari iman bahwa kita percaya, kita yakin kalau masalah itu ada solusi dan Allah yang memberikan solusi, maka jalani saja. Kita berpikir cari petunjuk, ya. Kenapa? Karena kita punya kewajiban untuk berusaha. Ya, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaumnya sebelum kaumnya merubah apa-apa yang ada pada dirinya. Jadi kita diminta untuk berusaha. Dan jangan khawatir. Kenapa? Makanya kita selalu berdoa ya, temani ya. Ya Allah temani aku dalam perjalanan ini. Ya, kita lanjut Pak Den ya. Nah Ya, ternyata ada penelitian Pak Den dan Bapak Ibu bahwa yang berbahaya itu bukanlah stres, ya, melainkan stress belief, ya. Bagaimana stres keyakinan terhadap stres itu sendiri. Yang tadi ya saat ini banyak gangguan mental, jadi stres itu penting. Kenapa? Kalau tanpa stres kita tidak bisa bergerak. Kita tidak akan bergerak, ya. Kita tidak akan melaju, ya. Istilah kita mungkin sekarang kalau disebut dengan mager ya, malas gerak gitu ya. ya, Karena apa? Karena nggak punya stres. Justru itu pun masalah, Pak. Ya kan? Orang yang tidak pernah stres masalah nggak? Masalah. Kenapa? Karena kita memerlukan stres, tapi berhati-hati dengan stress belief. Yang diperlukan adalah bukan menghindari stres, tapi bagaimana keyakinan kita terhadap stres itu sendiri. Ya, kalau stres itu menjadikan beban, ya, menjadikan sesuatu yang kita tidak berdaya, maka banyak orang yang sakit dengan stres itu. Ya, bedakan antara stres dan distress. Nah, stres itu suatu yang lumrah, yang normal terjadi pada kita sebagai manusia. Tapi distress itu adalah sebuah gejala penyakit ya, bahwa kita perlu pertolongan orang profesional ya, misalnya dokter atau psikolog. Misalnya. Kalau sudah ke distress, ya. Makanya pada penelitian ini ya disebut ya bahwa merangkul stres itu sebagai sahabat kita itu lebih penting dibanding mengurangi stresnya. Ya, kembali bahwa masalah tidak akan pernah tidak ada sepanjang hidup kita. ya, Karena yang kita perlukan bukan menghindari masalah, tapi menerima masalah, ya, menyadari masalah itu ada dan lakukan apa yang kita bisa lakukan untuk apa? Untuk kita bisa mengambil hikmahnya. Jadi kata Pak Deden, hikmah itu harus ditemukan, harus dicari, ya, bukan menunggu. Ya kan? Nah, kalau yang namanya menunggu ya tidak akan menemukan, itu perlu mencari bagaimana hikmah itu kita ada. Dan percaya ya, setiap kejadian pasti ada hikmahnya. Kenapa? Karena itu bagian dari masalah itu diadakan. Ya, contoh ya Bapak Ibu teman-teman semua, mungkin di perumahan ya mengalami eh, suatu waktu air krannya mati, PDAM-nya bocor gitu ya. Kemudian tidak ada air dalam satu hari, kita masih bersabar gitu ya. Mudah-mudahan nanti sore ada. Ternyata tidak ada juga. Hari kedua kita masih bersabar. Udah mulai agak demam tuh Pak di grup-grup WhatsApp ya RW RT gitu ya. ya, Mulai menghujat, ini bagaimana PDAM udah 2 hari ini kerjanya gimana sih? Nggak selesai-selesai tuh. Gitu ya. Hari ketiga ada sedikit ya, tapi belum juga cukup. Ada lagi banyak tapi kotor. Ini ada kotor lagi. Ini gimana kerja PDAM gitu kan? Kalau di kita kalau PDAM ya atau pakai sumur. Tapi sebetulnya
di balik kejadian itu ada rasa syukur kalau kita bisa mengambil hikmah. Ya, ketika air itu mengalir, kita alhamdulillah air sekarang ada. Kenapa? Allah menghadirkan masalah itu dengan tidak ada air berhari-hari untuk mengingatkan kita bahwa kita lupa akan syukur bahwa 1 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun yang lalu air itu tidak ada masalah. Iya. Ya. Kita lupa. Atau hari ini, Pak Den, ini kita di rumah sakit ya. Berapa banyak sekarang nih pasien dirawat? Mungkin lebih 60 orang dirawat dan semuanya masalah sakit. Apakah tidak ada masalah? Masalah. Dan yang menjadikan masalah bukan hanya pasiennya, juga keluarganya. Tapi kita lupa. Kita lupa bahwa seberapa lama kita dikasih kesehatan, Pak Den, dan kita lupa bersyukur. Ya maka bersyukurlah. Kita diingatkan dengan masalah, ya kita diingatkan dengan adanya stres yang kita hadapi, untuk kita kembali bahwa kita lupa akan syukur. Jadi masalah sebetulnya bagian juga untuk kita bisa pelajari dengan baik, gitu ya. Nah, lalu apa itu masalah, gitu ya? Kalau masalah secara apa namanya kita definisikan ya, secara bahasa masalah dalam bahasa Indonesia, secara dalam bahasa Arab itu masalah atau masalah, ya. Dan akar kata ada salah yang artinya adalah bertanya atau meminta. Jadi kalau bentuk dalam kata benda, maka itu adalah menjadi soal atau persoalan. Ya. Kalau ada soal ujian sekolah, kita kan diperlukan jawaban ya. Itu Pak Dede. Bukan lari dari jawaban kan Pak Dede? Ya, Bukan keluar bukan dari Pak. ujian kan, bukan. Ya, Artinya, ketika ada masalah, maka kita perlu menjawabnya. Kenapa? Kalau kita bisa menjawabnya, kita naik kelas. Ya, dari kelas 1 naik kelas 2 naik kelas 6, kemudian kelas 3 lalu ke kelas 6 dan selanjutnya, dan SMP, SMA. Kemudian kita mulai dari anak, remaja, dewasa, dan kita tua. Semuanya melalui masalah. Dan itulah yang mendidik kita menjadi kita lebih baik. Itu ya. Jadi inilah kenapa kita perlu berdamai dengan masalah. Nah, kemudian bagaimana cara mengatasinya ketika kita memiliki masalah ya, agar bisa menjawab pertanyaan tadi. Jadi kita mesti menggeser dari pelaku menjadi pengamat. Ya, kita pintar mengamati orang lain ya, betul ya badannya. iya, Kita pintar untuk menasihati orang lain, pintar. Jago kita Pak untuk mengomentari orang lain, memberikan nasihat kepada orang lain. Tapi kita tidak pintar menasihati diri sendiri. Ya, kita tidak pintar mengajarkan diri sendiri, maka untuk bisa kita pintar untuk itu, maka kita bergeser menjadi pengamat. Ya, jadi kita seolah-olah melihat diri kita sendiri. Ya, melihat diri sendiri dan berikan jawaban itu. Dari pertanyaan itu berikan jawaban itu. Kenapa? Kalau kita sendiri sebagai pelakunya, sebagai yang mendapat masalah, kita harus menemukan solusinya. Berbeda kalau kita menjadi pengamat. Kita pinter, Pak. Kita pinter untuk ngasih nasihat ke orang lain, ya. Tapi tidak mudah menasihati diri sendiri, kan. Makanya kita mesti bergeser menjadi pengamat. Kita mengamati diri sendiri, lalu apa yang terjadi dan bagaimana solusi itu. Itu apa namanya caranya, ya. Oke, ya. Nah, kemudian secara definisi lagi ya, masalah adalah sebuah senjangan atau gap antara harapan dengan kenyataan. Ya nggak, Pak? Kita punya sesuatu yang diinginkan, kemudian tidak tercapai, ada gap di antara itu dan muncul sebuah masalah. Contoh ya.
berangkat kerja deh ya, berangkat kerja, kita ingin datang nyampe rumah sakit tempat kerja teman-teman ya sampai jam 8, ternyata ada perjalanan terganggu akhirnya jam 8.30. Masalah. Harapan jam 8, nyampe jam 8.30 gitu. Itu masalah. Jadi semua kondisi yang kita inginkan dan tidak tercapai gitu ya, dan tidak sesuai harapan dan ada gap di antara itu, maka itu adalah sebuah masalah. Ya kita setiap hari ngobrolin masalah, betul Pak? Ya, Kita kalau di kantor rapatin masalah kan Pak? iya, Nggak ada kita obrolan yang lepas dari itu. Minimal kita membahas harapan masa depan kan begitu. Yang itu pun belum bisa kita jawab masalah itu sendiri. Semua ya. Bapak Ibu sahabat Puri ngobrol di warung kopi ya, sambil ngopi, yang ngobrolin apa? Masalah. Jadi ternyata kita berusaha menghindari masalah, tapi ternyata kita hidup dengan masalah. Itu siklus hidup kita. Kenapa? Karena esensinya begitu. Jadi kalau kita berpikir bahwa gitu ya, eh, kita lepas dari masalah, jangan-jangan kita bukan esensi sebagai manusia, iya, ya kan? Karena manusia hidup seperti itu, ya. Jadi kalau kita lihat misalnya kita semua menyadari bahwa gitu ya, tidak ada manusia yang sempurna, betul. Tapi ketika semua sepakat dengan itu, kita tidak terima ketika ada ketidaksempurnaan pada orang lain dan menjadikan itu masalah buat kita. Kenapa gitu ya? Kan kita semua sepakat bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Ketika ada ketidaksempurnaan orang lain ya dan berdampak pada kita munculnya apa marah, itu ya muncul apa namanya ketidaksukaan, sebel gitu ya sama orang itu gitu ya. Padahal sebelumnya kita sudah sadar bahwa kita tidak ada manusia yang sempurna. Ya. Semua sadar bahwa semua mengerti bahwa semua tidak ada yang sama. Artinya memang ada perbedaan. Betul ya. Tapi ketika ada perbedaan di antara kita, kenapa kita menjadikan itu masalah? Kita lupa lagi esensi bahwa kita adalah manusia yang berbeda. Di antara kita pasti ada perbedaan. Kita memiliki esensi bahwa kita adalah ketidaksempurnaan itu. Jadi kalau kita sempurna ya kita bukan manusia, Pak. Betul ya? Karena manusia itu adalah sesuatu yang tidak sempurna. Maka kesenjangan tadi merupakan bagian dari bagaimana itu menjadikan kita sebuah masalah. Ya. Kita lanjutkan ya. Kemudian ya, masalah adalah guru kehidupan. Nah, ini dia yang tadi ya bahwa masalah adalah guru kehidupan. Kenapa begitu? Karena dengan masalah bisa mendidik jiwa kita. Ya. Lalu dengan masalah ya kita bisa menyucikan diri dari dosa. Ya. Kemudian dengan masalah kita menjadikan bahagia paripurna. Ya, saya teringat ya waktu itu Pak Deden waktu COVID ya. Ya waktu zamannya COVID masalah semua ya, bahkan masalah dunia ya. Masalah bukan hanya di rumah sakit ya, juga di masyarakat bahkan mendunia. Ya semua orang berpikir itu sebuah masalah. Ya, saya dirawat dengan sakit COVID, kemudian ya berapa hari ya di isolasi gitu ya, ada 6-8 hari ya, kurang lebih 6-8 hari sesuai dengan protokol gitu. Kita semua stres, semua cemas ya bahwa kita menderita sebuah penyakit yang di mana orang sangat takuti. Kemudian kita berpikir lagi ya ternyata ya saya berpikir lagi semua di antara kita pasti pernah berdoa dan mungkin selalu berdoa ya entah di sholatnya atau setiap waktu berdoa memohon ampunan kepada Allah yang mohon ampun atas dosa-dosa yang kita lakukan ya dan Allah kabulkan itu dengan mengurangi dosa dan memberikan kita penyakit dan masalah. Ketika kita diberikan masalah atau sakit kita ngeluh lagi tuh
ya kan? Padahal sebetulnya itu doa kita yang sedang dikabul. Gitu, ya. Jadi dengan adanya masalah kita akan lebih kuat. Kita akan naik kelas, ya. Kita akan naik kelas kalau misalnya ya kalau kita kembali ya ke zaman-zaman kita sekolah gitu ya, soal SD, SMP, SMA sampai kuliah, soalnya makin rumit, ya kan? Permasalahannya makin rumit, persoalannya makin rumit. Tapi sadarkah kita bahwa hari ini kita duduk, hari ini kita berada, itu semua sudah kita lalui, ya kan? Karena sesuai dengan yang tadi Allah sampaikan bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, dan tidak ada kesulitan atau permasalahan di luar kemampuan manusia. Oleh karena itu maka ya Allah tidak menguji manusia dari kemampuannya. Dari mana? Dari kemauannya. Ya, semua sudah ada jalannya, semua sudah ada caranya. Tinggal kita yang mengerjakan mau atau tidak. Gitu ya. Jadi kunci dari apa namanya dari bagaimana mengatasi masalah kita mau atau tidak. Kenapa? Karena kemampuan sudah Allah jamin bahwa tidak ada permasalahan yang hadir pada diri kita tanpa atau di luar kemampuan diri kita. Gitu ya. Ya, kita lanjut ya. Nah, ini adalah hadisnya bahwa ya cobaan itu akan senantiasa bersama orang-orang yang beriman, baik laki-laki ataupun perempuan, baik berkaitan dengan dirinya, anaknya, ataupun hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah tanpa membawa dosa. Insya Allah ya, jadi kita selalu berdoa, ingin diampuni dosa-dosa kita, dan Allah hadirkan masalah untuk mengurangi dosa-dosa kita, jadi berdamailah dengan masalah. Allah sudah memberikan cara dan setiap orang beriman pasti diuji pada dia. Betul ya Pak? Iya, betul, betul. Justru ketika orang beriman itu diuji, maka disitulah juga bahwa orang beriman mendapat kebahagiaan. Kenapa? Karena buktinya bahwa dia beriman adalah dia sudah didapat ujian. Iya, Kalau kita diabaikan tadi yang kata Pak Deden, mungkin ada orang yang saat tidak diizinkan Allah untuk mengikuti Zoom hari ini. Karena Allah tidak izinkan, Pak. Kita mau seperti apa, Pak? Ini yang perlu kita yang perlu kita khawatirkan, ya, Pak. iya, Jangan sampai di kemudian hari ya kita kembali ya kita kembalinya kita ya bukan dalam keadaan beruntung, tapi dalam keadaan bangkrut. ya, alhamdulillah. Mazubillah. Kita dalam keadaan bangkrut. Jadi ketika kita membawa diri kita orang beriman dan bikin bahwa kita beriman, maka itu akan ada ujiannya. Dan itulah esensi orang yang beriman. Justru kalau tidak merasa ada ujian, jangan-jangan Pak Deden, orang itu sudah tidak beriman. Dan Allah biarkan itu dan dialah kita orang yang bangkrut di kemudian hari. Nauzubillah. Jangan sampai. Jangan sampai. Ya. Nah, sekarang bagaimana sikap? Nah, ini kita mulai masuk ya. 3 sikap tadi menghadapi masalah di Inner Game of Calm Living ini maksudnya adalah bahwa ternyata apa-apa yang terjadi pada diri kita, dimanapun kita berada dan apapun jenisnya, gitu ya, itu semua bisa kita sikapi oleh yang ada pada diri kita. Nah, ini yang dicatat penting. Ya. Sikap yang pertama adalah ya, fokuslah pada apa-apa yang dalam kendali kita. Nah, ini ya, ini menjadi catatan buat kita ya. Kita mungkin sering menyampaikan juga ya bahwa ada 2 hal yang di dalam diri kita yang kita kenal dengan dikotomi kendali ya bahwa ada sesuatu yang di luar kendali kita dan ada sesuatu itu di dalam kendali kita.
Jadi apa-apa yang di luar kendali kita tidak bisa kita kendalikan. Contoh tadi masalah ya perjalanan tadi kita ke kantor ya atau kejadian yang lain yang kita lihat itu eh, permasalahan dengan pasangan hidup suami atau istri pada dia ya dengan anak orang tua tetangga semuanya di luar kendali kita. Kalau kita berada pada kendali kita Pak, semuanya tidak akan teratasi. Kenapa? Sudah jelas bahwa itu di luar kendali kita. Berbeda dengan kalau kita fokus pada apa yang adalah kendali kita. Apa kendali kita? Kendali kita adalah mulai dari pikiran, perasaan, ya, kemudian perkataan, sikap, dan perilaku kita. Kita bisa melihat berbagai macam kejadian dan kita bisa memutuskan apakah ini sesuatu yang baik untuk diri kita tentunya ya. Kalau kejadiannya netral atau sesuatu itu menjadi buruk buat kita, tergantung kita melihatnya, tergantung kita bagaimana menyikapinya. Jadi bagaimana kita bersikap, bagaimana kita berucap, itu tergantung kita. Nah, yang mendasarnya adalah apa? Dari semua proses yang kita lakukan, yang kita kerjakan, sikapnya terhadap apapun tergantung dari perasaan. Ya, dan perasaan tergantung apa? Tergantung dari pikiran kita. Nah, pikiran itu punya kita, Pak Deden. Pikiran itu punya kita, artinya kita yang mengendalikan pikiran itu, bukan orang lain. Kalau kita terus melihat sebuah masalah, melihat sesuatu di luar kendali kita, maka yang muncul adalah stres. Yang muncul adalah kita terbebani dengan apa-apa yang terjadi pada diri kita. Atau dengan apa-apa yang terjadi ya di sekitaran kita. Tapi fokuslah pada diri kita bisa berpikir kenapa ada ruang kita untuk memilih. Ya, kita punya free will, kita boleh memilih. Jadi ada seorang ahli psikolog menyatakan bahwa yang membuat kita sakit hati gitu ya, yang membuat kita sakit bukanlah orang lain, tapi karena diri kita mengizinkan orang lain itu menyakiti diri kita, bukan orang lain. Ya. Sahabat Puri, ayah bunda, yang dimanapun Tuhan berada, ketika kita sakit hati, coba cek kembali, karena kitalah yang mengizinkannya bahwa orang itu menyakiti kita. Bukan orangnya, bukan kejadiannya. Ya, tapi ketika kita tidak mengizinkan, maka itu tidak akan pernah terjadi pada diri. Ini memang sesuatu yang tidak mudah, karena ini perlu latihan. Latihannya apa? Latihan seumur hidup. Ya, ya. Masalah seumur hidup, maka latihannya pun seumur hidup. Kita petakan apa-apa yang dalam kendali, apa-apa yang di luar kendali. Contoh misalnya, ya, contoh. Ini kisah nyata ya di rumah saya. Jadi biasa ya kalau kami di keluarga membuang sampah itu di tempat sampah kecil ya di garasi kendaraan. Kemudian kalau sudah penuh kita pindahkan ke tempat sampah di depan di pinggir jalan ya Pak. Kalau di perumahan kayak gitu ya. Kalau di perumahan kan masing-masing punya tempat sampah yang nanti diambil oleh tukang sampah. Ya, kemudian ada seekor kucing Pak ngacak-ngacak gitu ya, ngacak-ngacak sampah sampai dengan tumpah berantakan. Nah, Ibu negara tuh marah tuh Pak sama kucing itu ya. Istri saya marah ya pada kucing itu. Coba teman perhatikan. Ketika kita marah sama kucing, apa kucing yang mengerti? Enggak. Betul ya? Tidak mengerti. Ya. Lalu apa yang mau kita lakukan? Nah, kembali apa yang ada pada diri kita? Apa yang bisa dalam kendali kita? Ya, kalau kita lihat lagi lebih jauh ya, lebih jauh. Kucing itu mencari rezeki di tempat sampah kita. Kenapa? Karena rezekinya di situ. Dia tidak masuk ke rumah dan ngambil daging di atas meja piring. Ya, di atas meja ada piring ayam enggak. Tapi dia ngambil di tempat sampah. Karena memang dia mencium bau dagingnya di situ. Itu tulang
tulang ikan, yang itu pun sisa kita makan. Allah kasih rezeki buat kucing ke situ, Pak. Lalu kenapa kita menjadi masalah buat kita? Betul ya? Karena kita melihatnya kucingnya, bukan kitanya. Kalau melihat kitanya, kita bisa pertama ya membuang sampah tadi keluar, ya tidak di depan rumah kita atau tidak di garasi kendaraan kita. Ya. Atau kalau mau baik lagi, kita pisahkan tulang-tulang tadi, ya kita keluarkan dan mungkin kucing itu tidak ngacak-ngacak tempat sampah tadi. Itu ya. Jadi kita fokuslah pada mengendalikan pada diri kita. Termasuk teman-teman yang sekarang di rumah sakit, ya, yang sedang menghadapi pasien, berbagai macam karakter pasien, berbagai macam karakter keluarga, berbagai macam penyakit yang dialami. Kita sadar betul bahwa mereka semua di luar kendali kita. Tapi yang kendali kita adalah bagaimana kita menyikapi mereka. Ya, bagaimana kita memahami bahwa mereka adalah kondisi sakit yang dimana semuanya perlu kita berikan toleransi. Ya. Nah, gamenya gimana? Nah, perlu kita tanya pada diri kita ya. Dari situasi ini, apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya memaknainya. Ya, ya teman-teman, sahabat turi. Ketika menemukan masalah, maka tanyalah pada diri kita dengan pertanyaan, dari situasi ini, apa yang ada dalam kendali saya dan bagaimana saya memaknainya. Itu ya. Atau contoh lain misalnya ya, contoh lain. Kita mau berangkat, ya, misalnya berangkat jalan-jalan lah ya, suasana eh, terang gitu ya, kemarau, tiba-tiba gelap kemudian hujan. Lalu apa kita akan mengutuk hujan itu? Aduh, baru berangkat malah hujan. Hujannya bisa diberhentikan nggak? Jawabannya pasti tidak. Berangkat atau tidak itu pilihan kita. Ketika kita memaknai, oh saya harus berangkat, saya harus cari payung. Atau saya harus siapkan jas hujan. Atau mungkin saya menunda dulu keberangkatan saya supaya nanti saja setelah hujannya reda. Nah, itu kita bisa, bagaimana kita bisa memaknai. Gitu ya. Kemudian yang kedua, ya, yang solusi fokus pada masalah, kita tidak akan menemukan solusinya. Tapi fokuslah kepada solusi sehingga kita dapat menemukan jawaban dari permasalahan itu. Ya, contoh misalnya nih ya, apa ya? Kalau kita beli makan gitu ya, misalnya, kemudian kita menemukan di dalam piring nasi kita, Pak, ya ada kerikil kecil ya Pak, atau rambut ya, rambut suka ada ya kadang-kadang. Terus kita marah-marah. Ini yang masak jorok amat sih gitu ya. Sampai ada rambut belum bersih nih nasi. Ya kalau mau komplain boleh, Pak. Tapi kan solusinya bukan itu, Pak. Solusinya sederhana, tinggal cabut rambut itu atau kerikil itu, yang lainnya kan tetap bisa kita nikmati. Nah, sesimpel itu solusi. Ya. Kenapa menjadi repot? Karena kita fokus pada masalahnya, bukan pada solusinya. Lalu game-nya apa nih? Pertanyaan apa dari kita? Pertanyaannya adalah, atas situasi ini, apa yang saya inginkan, apa yang bisa saya ubah, dan apa yang bisa saya lakukan. Jadi, kembali ke tadi ya, bahwa apa yang bisa kita lakukan adalah semuanya yang ada pada kendali diri kita, bukan di luar kendali diri kita. Kalau kita masih berfokus kepada hal-hal di luar kendali kita, maka tidak akan selesai. Ya.
Jadi ketika ada situasi itu, apa yang kita inginkan dari itu? Jawab ya sama diri kita. Kemudian kita mesti juga apa namanya, apa yang bisa ubah dan apa yang bisa kita lakukan. Ya. Dan yang ketiga, Pak Deden, ya, menikmati prosesnya, betul ya? Karena apa-apa yang kita lewatin tadi adalah sebuah siklus kehidupan kita yang tidak bisa kita hindari. Mau lari kemana? Karena isu kehidupan, larinya pun mengakhiri hidup, itu pun masalah, gitu ya. Itu pun masalah. Kenapa? Karena kita tidak menikmati prosesnya. Kenapa tidak prosesnya? Karena kita selalu fokus pada hal-hal yang di luar kendali kita, bukan fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan dalam kendali kita. Ya, jadi dengan menikmati proses kita akan bisa menemukan makna dari setiap kejadian itu. Banyak sekali ya, kita mulai terbangun dari tidur juga banyak. Ketika kita buka mata banyak muncul masalah, ya di perjalanan muncul masalah, sampai kantor muncul masalah dan terus masalah yang ada. Lalu apa kita akan mempermasalahkan itu? Ya, karena masalah ada ketika kita mempermasalahkan. Tapi nikmati prosesnya karena apa? Karena ini bagian dari siklus hidup kita yang tidak bisa kita hindari. Ya, kalau saat ini ya banyak kejadian-kejadian ya, ya sampai auzubillah ya sampai orang bunuh diri pada mungkin dipikirnya mengakhiri hidup itu selesai permasalahan. Tapi perjalanan hidup kita kan bukan sampai dunia ini ya pada dirinya. Masih banyak alam-alam yang selalu sampai dengan kita pulang kampung yang pulang kampung di tempat yang kita paling indah ya. Kita akan kembali kepada kampung halaman yang indah. Kalau kita bisa melatih dengan baik. Bukan berarti mengakhiri hidup kemudian semua selesai teratasi. Ya jawabannya tidak. Ya. Apakah masa itu dengan hidup ada tidak selesai? Enggak. Dilanjutkan oleh yang masih hidup, Pak. Ya. Ya, Masa di dunianya lanjutkan masa orang yang masih hidup, tapi masalah pribadinya, dosa-dosanya ya, bahkan tindakannya yang mengakhiri hidup itu sendiri sudah tindakan yang keliru. Itu tetap menjadi pertanggungjawabannya. Apakah ada masalah? Jawaban itu tidak. Ya. Nah, bagaimana gamenya? Apa yang saya nikmati tantangan ini meskipun hasilnya belum terlihat, ya. Apa yang saya syukur dari proses ini? Jadi kita bisa bersyukur apa-apa yang bisa kita lihat. Contohnya tadi saya kembali ke cerita saya tadi. Kita masih bersyukur bahwa kita masih bisa makan daging ayam, bukan tulangnya, Pak. Biarkan tulangnya tadi diberikan atau dimakan sama kucing, gitu ya. Atau kita masih bisa apa namanya mandi dengan air yang bersih dan tidak kekurangan itu, Pak. Walaupun saat ini mungkin sedang rusak ya, sedang ada gangguan ya, atau mati listrik atau kemacetan, apa yang kita bisa syukuri? Banyak ya. Apalagi kalau kita lihat macet, Pak. Itu macet buat kita ya kalau kita lihat oh ini sudah masalah pulang terlambat dan terlambat, tapi jangan salah pada dia. Di balik kemacetan ada rezeki buat tukang tahu pada dia. ya. Ya kan? Tukang tahu, tukang apa itu Pak, tukang donat, Tukang ya, kopi, tukang kopi, air mineral, ya, tukang cilok, semua dapat rezeki dari itu. Kenapa? Tadi setiap kejadian pasti ada yang bisa kita nikmati. Ya, fokuslah pada hal itu. Maka tanyakan apa yang saya bisa nikmati dari tantangan ini meskipun hasilnya belum terlihat. Lalu apa yang saya syukur dari proses ini? Ya semuanya pasti ada, pasti ada, pasti. Nah, ya Bapak Ibu, sahabat Puri semuanya, ya ketika kita mau tidur, coba ingat-ingat, ya ingat-ingat nikmat-nikmat apa yang sudah kita lalui semenjak kita membuka mata. Dari membuka matanya sudah sebuah nikmat pada dia.
Alhamdulillah kita masih kesempatan hidup hari ini. Ya kan Pak? Ya, Ada orang-orang yang tidur tidak bangun lagi juga ada Pak. ya, Ya, bablas itu. buka mata aja sudah sebuah nikmat. Belum kita langsung mandi, airnya ada, gitu ya. Mau pakai sabun, sabunnya ada. Lalu setelah itu kita apalagi gosok gigi, ya pasta giginya ada. Terus kita makan, apa yang dimakan juga ada. Minum air ada. Apalagi berangkat kerja ada kendaraannya. Mau motor pribadi, ya, mau kendaraan online ya misalnya. Ada semuanya. Artinya betul Pak, kalau ketika kita menghitung tidak akan bisa menghitung nikmat itu Pak. Ya, walaupun tinta itu sebanyak lautan, itu tidak akan pernah cukup mencatat nikmat-nikmat yang kita rasakan setiap hari. Jadi fokus pada nikmatnya. Ya. Barulah berikutnya kita baru berpikir dengan apa-apa dosa yang kita lakukan dalam setiap harinya. Dan disitulah kita masih bersadar ya, bahwa karena tadi tidak ada kesempurnaan pada diri kita dan kita tidak lepas dari kesalahan, maka janganlah berhenti untuk memohon ampunan. Selalu beristighfar ketika kita ingat, ya, dan jangan jangan khawatir ya bahwa kita tidak diampuni ya Pak. Itu ya. Yang penting minta saja. Karena tugas kita kan meminta. Tugas kita hanya berdoa. Ya, kenapa mesti itu? Karena ketika kita berdoa, kita memposisikan bahwa kita seorang hamba, seorang manusia yang tidak punya apa-apa. Ya, mungkin di dunia kita bisa lihat ya, kita punya strata yang berbeda, ya, punya pendidikan yang berbeda, kalau tempat kerja punya posisi yang berbeda, semuanya tidak ada pembeda kalau kita bicara tentang itu. Itu hanya sisi lihat dari manusia di dunia saja. Ya, maka yang penting adalah bagaimana kita bersyukur dengan apa-apa yang kita dapat. Ya, jadi kalau kita lihat ya doa itu ternyata bukan hanya memohon pada dia, mengaku saja sudah doa. Mengaku apa? Yang pertama mengaku dulu nikmat, Pak. Ya, baru kita mengaku dosa. Ya, Nabi Yunus ya Pak, yang ditelan ikan pausnya, doanya mengaku dulu kan pada dia. Ya, beliau kesal ya dengan umatnya tidak mengikutinya, kemudian pergi meninggalkan umatnya. Ya, lalu naik perahu, lalu ada gelombang ya, kemudian diundi siapa yang harus keluar dari situ. Ternyata Nabi yang harus loncat dari perahu itu dan dimakan ikan paus. Ketika di dalam perut ikan paus, apa yang Nabi Yunus sampaikan? Nabi Yunus mengakui bahwa nah, beliaulah yang salah karena keluar dari desanya ya Pak. Padahal hasil hasil untuk berdakwah itu bukan karena kita. Jadi usaha-usaha yang kita lakukan itu kendali kita, tapi hasil sudah haknya Allah untuk menentukan apakah gitu ya, apakah itu menjadi baik untuk kita. Tetapi jika Allah tidak mengabulkan doaku, maka aku lebih bahagia. Karena yang pertama adalah pilihanku, sedangkan yang kedua adalah pilihan Allahku. Jadi yakinlah bahwa apa yang Allah pilih untuk kita pasti yang terbaik. Terima kasih Pak Deden. Ya, saya kembali kepada Deden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah.